Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Nah, silahkan disimak ya anak-anak. Ini adalah landasan Al-Qur'annya atau dalilnya mengenai tanah. Semua makhluk hidup itu kan gak mungkin Allah itu menciptakan kita semua tanpa adanya suatu manfaat. Nah, pada ayat ini itu memiliki terjemahan yaitu, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Dalam arti kebalikannya nih, dengan tanah yang baik ya. Lalu, demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, hendaknya ketika kita melihat fenomena alam yang biasa kita mudah jumpai ini, kita senantiasa bersyukur dengan apa yang memang sudah Allah berikan kepada kita semua. Nah, itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 58. Nah, nanti kamu bisa cek apakah benar artinya seperti ini atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya kita juga ada 3 subbahasan di sini. Yang pertama adalah peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Dan yang kedua juga ada proses pembentukan tanah serta komponen penyusun tanah tuh ada apa aja. Lalu yang ketiga kita juga akan membahas upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga kelestarian tanah. Nah, sekarang kita langsung aja yuk ke pembahasan yang pertama nih, yaitu adalah peran tanah bagi kehidupan. Semua tahu tanah kan? Ya, pastinya manusia itu kan berpijak di bumi ya. Nah, bumi itu terdiri atas lapisan-lapisan, salah satunya adalah lapisan tanah. Nah, ini peran tanah bagi kehidupan yang pertama adalah sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Nah, coba sebutin deh yang kamu tahu hewan-hewan yang hidup di tanah ada apa aja? Ada cacing, ada belatung, dan hewan-hewan lainnya ya. Kemudian yang kedua, dia juga berperan sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, kita melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga itu di mana? Ya, pastinya kita melakukan itu kan di atas tanah. Nah, itulah kenapa dibilang juga tanah itu berperan untuk menunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Penyedia keperluan manusia seperti apa? Misalnya tumbuhan yang bisa kita makan, terus juga air ya yang bisa kita gunakan untuk mandi, minum, dan lain sebagainya. Lalu, peran yang ketiga itu adalah sebagai penyedia dan penyaring air. Tadi ya, udah Ibu singgung sedikit. Nah, di bagian tanah itu banyak banget mengandung air. Makanya, kita harus tetap menjaga kelestarian tanah agar air yang ada di tanah itu tidak berkurang. Nah, coba sebutin deh organisme-organisme yang kamu tahu. Nah, sekarang coba kamu sebutkan yang kamu ketahui organisme-organisme yang ada di dalam tanah. Oke, itu ada cacing, kemudian juga ada belatung, bakteri, ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang pertama, peran organisme itu bagi tanah adalah yang pertama itu sebagai dekomposer. Nah, mungkin dulu kita waktu kelas 7 mempelajari tentang ekologi, pasti sering banget nih dengar kata dekomposer. Nah, dekomposer itu apa sih, Bu? Jadi dekomposer itu sendiri adalah makhluk pengurai, ya, baik hewan ataupun manusia yang sudah mati, kemudian nanti diuraikannya itu akan menghasilkan zat yang sangat diperlukan oleh tanaman. Nah, ini ya, kalau kita perhatikan nih di dalam tanah, ini ada dekomposer
Nah, dekomposer itu bisa berupa bakteri ataupun jamur. Jadi setiap makhluk hidup yang sudah mati nih, baik hewan ataupun tumbuhan, atau bisa juga manusia, itu nanti dia lama-kelamaan kan akan habis. Bahkan tulang belulang pun juga bisa habis gitu. Nah, ini adalah kerjaannya dari dekomposer. Dia mengubah makhluk hidup yang udah mati tersebut itu menjadi energi-energi atau senyawa-senyawa kimia yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, jadi dari situ tuh tanaman itu bisa memperoleh unsur hara yang ada di dalam tanah. Lalu yang kedua juga berperan sebagai reaksi kimia dalam tanah ya. Dan yang ketiga adalah pengurai polutan dalam tanah. Nah, mungkin kita sering banget ya mendengar kata polusi. Nah, polusi itu adalah proses zat tersebut mencemari satu lingkungan. Sedangkan polutan ini adalah zat yang mencemari lingkungan tersebut. Misalnya adalah organisme yang ada di dalam tanah tadi, dia mengurai polutan tersebut yang ada di dalam tanah. Nah, di dalam tanah itu kan banyak banget nih zat-zat polutannya atau zat-zat yang menyebabkan polusi itu terjadi. Misalnya adalah tinja, baik dari manusia ataupun hewan. Nah, tinja itu kan banyak banget mengandung zat-zat yang emang udah nggak diperlukan lagi oleh tubuh manusia ataupun hewan. Kalau itu dibiarkan terus-menerus dan tidak segera diuraikan atau dihancurkan oleh organisme, maka lama-kelamaan juga akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar, baik untuk tanaman itu sendiri, bahkan kepada manusianya. Nah, selanjutnya, peran organisme bagi tanah adalah dia juga mencegah penyakit tanah ya, lalu memberikan pengaruh pada tekstur tanah. Biasanya nih, tekstur tanah yang di dalamnya itu terdapat banyak banget organisme, itu memiliki tekstur yang lembut dan tidak terlalu kasar, serta rongga-rongganya pun lebih rapat. Kemudian yang keenam selanjutnya itu adalah juga mengatur kegemburan struktur tanah tersebut. Nah, biasanya tanah yang memiliki organisme yang banyak di situ tuh bagus loh untuk ditanami tanaman. Nah, gimana nih? Sampai sini ada yang mau nanya nggak kira-kira? Yap, kalau tidak ada, kita lanjut ke proses pembentukan tanah. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar ini. Sudah? Nah, ini adalah horizon pada tanah. Horizon tanah ada beberapa lapisan. Nah, ini disebut dengan horizon A. Lalu yang ini itu horizon B. Yang ini tuh horizon C. Dan yang paling bawah itu adalah horizon D. Nah, sekarang kita bahas yang horizon atau lapisan tanah bagian A. Nah, lapisan tanah ini merupakan lapisan yang paling atas ya. Kalau kita lihat nih dari strukturnya. Nah, pada lapisan A tersebut, pada lapisan A ini dia merupakan lapisan yang tersusun atas pelapukan batuan pada dasarnya. Nah, selain itu, di lapisan ini itu juga terdapat organisme-organisme hidup. Misalnya, ada cacing, belatung, semut, rayap, dan lain sebagainya. Nah, lalu di bagian ini juga nih, itu masih banyak banget zat-zat organiknya. Nah, kalau sudah, kita turun ke bawah sedikit. Nah, di bagian B atau horizon B ini, dia itu zat organiknya tersusun lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan A. Lalu masuk lagi ke tanah lapisan C, terdapat penyedia material untuk tanah bagian atas. Nah, di bagian ini atau di lapisan C ini tuh banyak banget zat-zat kapur yang nantinya bisa dipergunakan untuk membuat kapur papan tulis atau untuk membangun rumah dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu di lapisan yang terakhir atau di lapisan D, di situ tersusun atas batuan-batuan keras, padat dan juga sulit mengalami perubahan nih di sini. Lanjut kita ke pembahasan yang lain. Nah, ini adalah komponen-komponen tanah. Semua tahu tanah kan?
Nah, ini adalah tanah yang biasa kita gunakan di pekarangan-pekarangan berumah misalnya untuk menanam tanaman dan lain sebagainya. Nah, komponen tanah itu di sini ada 5 bagian. Yang pertama adalah adanya batuan. Nah, pasti kamu nggak asing lagi dong dengan batuan-batuan. Nah, batuan ini kan sering banget kita jumpai atau mungkin dulu kita sering banget menggunakannya untuk mainan dan lain-lain sebagainya kan. Nah, lalu komponen tanah yang kedua itu juga ada udara nih. Setiap tanah yang baik itu memiliki sirkulasi udara atau sirkulasi oksigennya itu yang baik juga. Nah, terus gimana Bu kalau misalnya sirkulasi udaranya itu nggak baik? Nah, sebaliknya tanah tersebut juga akan menjadi tidak baik karena sirkulasi udara yang sangat terbatas. Lalu yang ketiga itu juga ada air. Nah, sering dengar kan kalian kalau ada air tanah, air laut dan sebagainya? Nah, di dalam tanah yang kita pijaki ini itu memiliki kandungan air yang bisa kita pergunakan untuk keseharian kita seperti makan, minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Lanjut, komponen tanah yang keempat adalah tanah humus. Nah, seperti di gambar ini, tanah humus itu warnanya itu terlihat sangat gelap atau pekat, kemudian di situ juga terdapat banyak banget organisme-organisme yang bisa kita jumpai. Lalu yang kelima, komponen penyusun tanah itu adalah mineral. Nah, zat-zat mineral ini yang biasanya dipergunakan tanaman untuk memperoleh unsur hara yang diubah menjadi karbohidrat atau energi oleh tanaman. Dan yang terakhir adalah komponen-komponen organik seperti organisme, kemudian sampah-sampah dedaunan, sampah buah-buahan, dan lain-lain sebagainya. Nah, gimana nih? Sampai sini kamu ada pertanyaan? Oke, baik, kalau belum ada, kita akan lanjut ke bagian gimana sih upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga kelestarian tanah. Nah, yang pertama, kita bisa banget melakukan pengelolaan tanah menggunakan tanaman tertutup tanah dan pengelolaan tanah miring. Nah, maksudnya itu gimana sih, Bu? Yap. Jadi sekarang kamu bisa banget perhatikan gambar ini. Biasanya, kalau kita menjumpai hutan gundul tuh, kita melakukan apa? Yap, tentu saja adalah reboisasi. Nah, reboisasi itu salah satu bentuk pengelolaan tanah di mana menggunakan tanaman dalam rangka menutup tanah tersebut, ya. Dan kemudian juga kita bisa melakukan pengelolaan tanah miring atau biasa disebut dengan terasering. Nah, biasanya kita menjumpai terasering itu kan di daerah-daerah pegunungan kan, yang notabene ditanami oleh tanaman-tanaman seperti tanaman padi, tanaman jagung, dan masih banyak tanaman lainnya. Lalu, upaya yang kedua yang bisa kita lakukan itu adalah mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nah, maksudnya pupuk kimia itu bagaimana sih, Bu? Jadi, pupuk kimia itu bisa dibilang adalah pupuk hasil produksi dari perusahaan-perusahaan. Nah, memang di sisi lain, penggunaan pupuk kimia itu memberikan dampak yang bagus untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Tapi, dalam jangka panjang, pupuk kimia tersebut ternyata juga bisa mencemari tanah. Nah, mengapa bisa, Bu? Jadi, ketika pupuk kimia itu sering dipergunakan nih, otomatis organisme-organisme yang ada di dalam tanah ini kan lama-kelamaan juga akan mati. Nah, dari situ tidak ada yang mengubah zat-zat polutan yang ada di dalam tanah itu kan. Akhirnya apa? Tanaman-tanaman ini akan mengalami berbagai macam penyakit, bahkan hingga kematian. Lalu, yang ketiga, kita juga bisa melakukan upaya dengan cara pengelolaan tanah yang tepat. Maksudnya itu gimana sih, Bu? Oke, sekarang kamu bisa banget nih perhatikan gambar ini. Ini adalah cara atau sistem pengelolaan tanah dengan menggunakan sistem monokultur, di mana di dalam satu barisan ini aja nih, itu hanya terdapat
satu jenis tanaman, tanpa ada tanaman-tanaman yang lainnya. Kemudian yang keempat, kita juga bisa melakukan yaitu daur ulang sampah yang sulit terurai. Nah, salah satunya adalah sampah plastik. Nah, sampah plastik ini bisa mendatangkan nilai-nilai ekonomis ketika kita bisa merubahnya menjadi tas, kemudian tempat pensil, dan barang-barang berguna lainnya. Nah, sampai sini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.